Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum bisa memastikan partisipasi Martin Paes untuk melawan Irak dan Filipina di FIFA Matchday Juni 2024. Terkait hal itu, PSSI mengatakan ada satu proses lagi yang harus dilewati Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati, kata Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Martin Paes secara resmi telah menjadi WNI seusai menyelesaikan proses pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa 30 April 2024. Kiper berpostur 190 cm itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ambisi membawa timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Akan tetapi, Shin Tae-yong mengatakan akan melihat situasi Martin Paes terlebih dulu hingga akhir Mei 2024. Memang sudah sumpah, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, kata Shin. Sementara itu, PSSI terus mengupayakan agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di 2 laga mendatang. Kalau Martin Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, ucap anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kemungkinan proses ini adalah untuk menyelesaikan masalah soal aturan FIFA yang menjadi kendala Martin Paes dinaturalisasi di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Hal ini karena kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik, itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Martin Paes dilaporkan harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Perwakilan pemilik Como 1977, Mirwan Suwarso membeberkan alasan timnya tidak mungkin merekrut Tom Hay untuk Liga Italia Serie A musim depan. Menurut Mirwan, pihak klub menilai Tom Hay tidak memenuhi standar klub untuk mengarungi Serie A musim depan. Tidak mungkin rekrut Tom Hay. Kami sudah melihat dia dan tidak memenuhi standar untuk mengangkat tim. Jadi pelapis mungkin bisa, tapi pelapis ketiga, kata Mirwan. Saat berpentas di Serie B, Como 1977 sempat berencana merekrut Tom Hay, namun hal itu batal terrealisasi. Persaingan di Serie A jadi salah satu alasan gelandang 29 tahun itu tidak bergabung dengan klub berbasis di kota Como tersebut. Tom Hay karena cocok di Serie B. Tapi untuk ke Serie A, belum tentu, jadi kami belum berani. Venezia juga akan melakukan hal serupa. Jika lolos ke Serie A, tentu mencari pemain baru juga. Kalau tidak, mereka bisa turun lagi ke Serie B, ujarnya. Lebih lanjut, alasan tidak mendatangkan Tom Hay karena tempat untuk gelandang dengan tipe serupa sudah penuh. Setidaknya ada 5 pemain dengan posisi yang biasa ditempati oleh Hay di lapangan hijau. Sebelumnya, Tom Hay dihubungkan dengan Como usai resmi pisah dengan SC Heerenveen. Media lokal Belanda memberitakan terdapat kemungkinan Hay merapat ke Italia karena yang bersangkutan ingin berkarier di luar negara kelahirannya tersebut. Pemain keturunan yang mentas di Liga Champions, Kevin Dix, disebut bahwa dirinya akan mudah dibujuk agar bisa membela timnas Indonesia karena hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada. Kevin Dix merupakan pemain keturunan Grade A. Ia berkarier di FC Copenhagen yang mentas di Liga Champions musim ini. Meski kariernya terhitung cemerlang bersama klub Denmark ini, Kevin Dix belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Belanda. Terlebih tim Oranje kini memiliki bek yang tangguh seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake. Peluangnya pun kecil bisa main dengan timnas Belanda. Kevin Dix sendiri terakhir kali mendapatkan panggilan untuk bermain di Belanda U21. Maka dari itu, ia bersyarat andai memilih timnas Indonesia. Nama Elkan Baggott menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena Ipswich Town maupun BEK 21 tahun itu sama sekali tidak merespons saat dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam WIB. Sehari sebelum laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 digelar, Shin Tae-yong sempat ditanya apakah Elkan Baggott jadi datang ke Prancis atau tidak. Dengan muka kesal, Shin Tae-yong meminta jurnalis untuk mencari keberadaan Elkan Baggott sendiri. Terkait Baggott, mungkin dari media di Indonesia bisa mengikuti jadwalnya seperti apa. Mungkin bisa dicari tahu, setelah itu mungkin bisa dilihat maksudnya Baggott bagaimana, kata Shin Tae-yong.
Singkatnya, Elkan Baggett tidak hadir dalam laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Padahal, tenaga Elkan Baggett dibutuhkan di laga tersebut. Semalam, Elkan Baggett membuat postingan yang menghebohkan di akun media sosial Instagramnya. Ia terciduk bersama sang kekasih tengah berlibur di salah satu negara Asia Selatan yang dikenal memiliki pantai indah, Maladewa. Mungkin takut diserang netizen Indonesia, Elkan Baggett memilih mematikan fitur komentar di Instagramnya. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, pun angkat suara soal polemik Elkan Baggett. Bung Ropan mengatakan, peluang Elkan Baggett dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kontra Irak dan Filipina, 50 Fempu melihat kondisi saat ini. Bung Ropan menegaskan, Shin Tae-yong pun tak perlu takut sekalipun tidak memanggil Elkan Baggett. Sebab, pelatih 53 tahun itu memiliki banyak opsi di lini belakang. Shin Tae-yong bakal full senyum, sebab timnas Indonesia berpotensi memiliki penyerang naturalisasi baru dari Belanda. Pemain yang dimaksud adalah penyerang jangkung yang berkostum FC Utrecht, Ole Romeni. Ya, sosok Ole Romeni memang sedang ramai dikabarkan bakal menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Apalagi Ole Romeni memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Kini kabar soal Ole Romeni bakal memperkuat timnas Indonesia semakin mencuat setelah Ragnar Oratmangoen membocorkan update naturalisasi sang pemain. Menurut Ragnar, saat ini Ole Romeni mengaku masih pikir-pikir untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian, Ragnar juga telah memberikan masukan kepada Romeni soal keputusannya membela Merah Putih. Yang di sisi lain, Ole Romeni mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang proses naturalisasi sebagai WNI. Saat diwawancara media Belanda, Voetbal Premier, pemain 23 tahun itu sedang mempertimbangkan dengan matang untuk membela skuad Garuda. Tentu, hadirnya Ole Romeni dapat menjadi pemecah masalah lini depan timnas Indonesia.